Halo, perkenalkan nama saya Gracia Indonesia Lagan dengan SLS 23043. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mungkin studi kasus dengan latihan dari praktikum PAMWID pertama. Adapun tujuan dari praktikum tersebut adalah uh, ini merupakan kumpulan exercise yang ada studi kasus yaitu tulis yang untuk melatih pemahaman dasar dengan bahasa pembukaan Kotlin secara bertahap. Bagaimana mulai dari pengenalan tipe data class, collection, control flow, function hingga konsistensi seperti lambda, higher order function, dan null safety. Di mana setiap exercise dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami sintaks dari Kotlin tersebut, namun juga mengerti apa fungsi tersebut, fungsi kode tersebut, bagaimana algoritma dijalankan, dan seperti apa output yang dihasilkan. Sehingga nantinya mampu membangun diri kita dengan kawan, melatih kami menjadi dibaca sebagai bekal pengembangan aplikasi bertahap selanjutnya. Saya akan langsung menjelaskan pada bagian playlist merupakan studi kasus pada praktikum PAMWID tersebut. Di sini karena tidak berfungsi, misalnya ini kelas todo, kelas todo yaitu kelas khusus Kotlin untuk menyimpan data. Jadi ini adalah dari menyimpan untuk data khusus di mana properti itu terdiri dari ID, title, screens. Mana ID itu ID metode, lalu judul itu title, lalu ini situ status selesai itu dari. Lalu di sini ada generate, itu kan otomatis itu dijalankan. Nah, lalu di sini override, di sini kita mengatur cara todo ditampilkan di kursi. Makanya nanti ada outputnya itu yang pertama belajar Kotlin, statusnya itu selesai atau belum selesai. Lalu di sini ada menyimpan counter ID global di mana berlaku untuk semua objek kode. Lalu ada di sini menggunakan private fun, generate ID. Di sini menambah ID otomatis setiap kode dibacaannya. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu mengembalikan kode yang pernah dibuat dengan kode fun kode. Itu ini kedua dari di sini. Ini adalah interface atau yang digunakan untuk pengelolaan data kode. Mana interface itu bisa dikatakan sebuah aturan yang mengimplementasikan ada di proses. Lalu di sini ada interface metode repository di sini. Lalu di sini ada plan, di sini mengambil semua kode, lalu pan kode untuk menambah kode baru. Lalu ada remove kode, menghapus kode berdasarkan ID. True maka berhasil dan false artinya gagal. Lalu bisa update, lalu bisa mencari dan menyebutkan. Lalu di sini ada kedua repository. Nah di sini implementasi nyata dari metode repository yang sebelumnya yang menyimpan kode di memory atau playlist. Lalu tempat semua kode disimpan. Di sini lalu ada get all kode di sini mengembalikan seluruh data kode. Lalu ada get kode untuk menambahkan kode, remove input itu mencari kode berdasarkan ID. Jika tidak ketemu maka gagalnya. Lalu setelah itu adalah menghapus ID. Lalu ada update untuk mengubah, search untuk mencari, dan short code untuk menulis. Itu service. Nah di sini di service ini interface untuk logical konflik value ke repository. Di mana jika berhubungan langsung dengan input user maka akan dan fokus ke proses. Di sini ada service.
Di sini mengatur alur dan alur logika dari studi tersebut dan validasi yang akan diberikan. Mana service tidak peduli itu repository apa yang dipakai. Jadi kelas studi service, private for repo, itu dari repository, itu di service. Lalu sini ada show, lalu sini ada show show todo di sini menampilkan todo, untuk menampilkan todo dan ada add todo juga yang digunakan untuk menambahkan todo list dari todo, menggunakan todo. Nah, di sini di masalah seperti ini ada update todo, ada search todo sama source todo, remove todo juga. Lalu di sini input detail. Di sini utility untuk input user, mana kita menampilkan text dan mengambil input nama dari bisa dikatakan atau tidak nol. Oke, lalu di sini ada todo view. Nah, di todo view ini interaksi user, mengatur interaksi user atau UI dari Pensil, di mana English field photos, menulis service sesuai pilihan user dan jenis. Add to-do, remove to-do, update to-do. Nah, update-nya akan ditentukan itu dengan selesai atau belum selesai gitu. Lalu sini ada mengirim, domain ini titik awal program atau bisa dikatakan entry point dari program. Di mana di sini kita jalankan. Inilah kita bisa merun atau kita bisa menjalankan semua dari file-file yang terbentuk ini sudah consider service detail dan view mendapat inilah menjadi jadi awal dari program itu ini bisa dijalankan. Tentu saja kisaran untuk pada bagian ini. Jadi kita lihat di jalan itu itu belum mungkin apa masalah itu itu sebenarnya reaksinya waktu itu. Maka dia masuk ID-nya itu satu belajar Kotlin dan statusnya itu belum selesai. Kita coba tangan sedikit lagi. Kemudian ini pelajaran begitu. Dia menjadi ID-nya itu yang kedua mengerjakan praktik lepas itu belum selesai. Jadi kita ubah dengan belajar Kotlin itu statusnya menjadi selesai. Ubah tuh dan Kotlin. Dan apakah itu sudah selesai, yes, atau pilih yes. Maka bisa kita lihat di sini. Nah, ya statusnya yang belajar Kotlin jadi selesai, mengerjakan praktik selama belum selesai. Kita coba tambah lagi. Nah, ini kan kita tadi bikin pilih satu titik. Sedangkan kita buat di mesin itu, di kodenya itu bahwa kalau dia berbeda dengan banyak jika ini selain dari satu, dari tiga, dan empat, dan lima, maka huruf itu pilih dari ada titik yang menjadi anomali dari program itu. Jadi kita sebenarnya jadi kita coba cari kuncinya itu kita gunakan kode.
Selanjutnya kita gunakan saja label jadi. Nah, keluar itu daftar coding itu yaitu hmm, belajar Kotlin dan belajar coding. Sedangkan mengerjakan praktik Jepang itu tidak keluar. Namun si program tersebut tetap menampilkan daftar kode yang tersedia. Namun berdasarkan kata kunci hanya ada dua, yaitu belajar Kotlin dan belajar coding. Lalu kita coba urutkan urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan ID kah, title kah, atau finish? Ah, kita berdasarkan ID, berdasarkan finish. Harusnya bahwa berdasarkan finish maka akan eh, cara- maka kita urutkan secara standing ya seperti itu. Nah, di sini diurutkannya itu mulai berdasarkan dari selesai sampai belum selesai. Kita coba kita urutkan berdasarkan ID finish juga, pilihnya. Tadi juga dikatakan eh, berdasarkan yang selesai dan sampai dengan selesai. Lalu kita ulangi, kita urutkan berdasarkan title. Yes. Nah, di sini juga daftar kodenya di belajar Kotlin, mengerjakan praktik apa, dan belajar apa. Lalu coba kita remove, maksudnya kita remove ID yang dia. Nah, maka siksa kodenya itu yaitu belajar Kotlin dan belajar Kotlin. Lalu kita klik keluar. Nah, proses finish with exit code now. Maka coba kita ulangi sekali lagi untuk ada namun kita langsung belajar untuk keluar. Nah, langsung proses finish with exit code. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan untuk code list. Saya lanjut untuk ke bagian navigation. Nah, saya jelaskan dulu untuk yang folder Hello World yang dari basic types, uh, classes, collection, control flow, function, Hello World, safety, exercise yang pertama, di sini kemudian mengungkap pendefinisian dan definisi dasar kode, mana outputnya ini tidak ada output karena tidak ada print-nya. Coba kami exercise yang pertama. Silakan apapun, namun proses finish with exit. Ini dilanjutkan ini. Yang kedua, exercise yang kedua ini meminta pembuatan data kelas dan pembuatan nilai properti objek, di mana dua baris data itu yang kedua sebelum dan sesudah gaji ditambahkan. Kita langsung kami untuk exercise yang kedua. Maka di sini employee 2 name Mary, salary-nya itu 20, lalu Mary dengan itu 30, yaitu sebelum dan sesudah. Lalu di exercise 3, kita diminta untuk pembuatan objek dari beberapa data kelas yang saling terhubung, di mana output ini tidak ada output karena objek hanya dibuat dan tidak dicetak karena tidak penjara. Sama seperti exercise yang pertama. Lalu di exercise yang keempat ini pembuatan objek employee secara acak menggunakan kelas dan random, di mana beberapa data employee dengan nama dan gaji acak. Nah, di sini ada nama John nih, John, dan salary itu gajinya itu 17, Paul 22, Paul 28, dan 59. Lalu di sini exercise 5 itu penghitungan total jumlah halaman dari dua list. Maka nah, hasilnya itu 5. Kenapa 5? Karena
satu angka hasil penjumlahan jumlah satu dengan bentar. Ceritanya di sini adalah green number laut ditambah dengan buat yang dikasih ini. Lalu di exercise 6, pengambilan nilai dari map berdasarkan key tertentu. Nah, hasilnya itu adalah 2 is equal S2. Dimana kalimat yang memberikan angka dan bentuk kata dan bentuk katanya misalnya yaitu adalah 2 is equal S2. Lalu di exercise yang ketujuh meminta contoh penggunaan map yang sama seperti sebelumnya. Untuk exercise 8, kode dengan ini meminta perbandingan antara dua angka acak yang dimakan equals, di mana itu adalah win atau win. Untuk exercise yang ke-9, meminta penggunaan when untuk menentukan kostum dari sebuah tombol. Di mana teks sesuai nilai tombol misalnya yes. Begitu juga dengan yang ke-10, kita diminta untuk penggunaan pengulangan while sampai kondisi terpenuhi. Maka outputnya di sini beberapa baris jumlah hitungan 3 sampai dari glass on list one slice of pages sampai there next list of pages. Lalu yang ke-11 meminta penerapan logika plus menggunakan for dan when. Karena outputnya itu angka 1 sampai dengan 1 diganti terus atau sesuai dengan ukuran. Angka 1, 2, angka 4, lalu 5, 7, 8, begitu juga dengan itu. Untuk exercise yang ke-12, kita diminta untuk penyaringan data list berdasarkan awalan huruf. Maka hanya kata yang diawali huruf L, yaitu limosin dan linggit. Yang ke-13, meminta pembuatan fungsi untuk menghitung luas lingkaran, yaitu 12,6 sampai 1,7. Yang ke-14, pembuatan fungsi satu baris untuk menghitung luas lingkaran. Maka itu 12,566 37 14 35 91 70. Untuk exercise 15, di sini adalah penggunaan parameter report dan name argumen. Maka di sini ada beberapa angka hasil konversi waktu ke detik yaitu 4.815, 85, 7.200, 600, dan 3.601. 16, di sini meminta pembuatan list baru menggunakan lambda dan ini adalah list URL yang terbentuk otomatis. Ini exercise 17 meminta penggunaan high order function untuk menjalankan aksi berulang. Maka di sini text hello dicek sebanyak jumlah yang telah ditentukan karena di sini adalah yang sama dengan 5, maka
put X hello di cetak sebanyak 5 kali. Untuk yang ke-18 itu eh, meminta penggunaan string template untuk menampilkan data. Maka Mary is 20 years old. Yang terakhir ada meminta penggunaan meminta penggunaan data secara aman dan perhitungan gaji. Di sini ada satu angka hasil pemilihan gaji karyawan yang berikutnya. Yaitu 20 ditambah 21 ditambah 23. Untuk latihan intermediate, exercise yang pertama itu membuat abstrak kelas dan subclass yang wajib operate method, di mana di sini outputnya itu on atau off. Fitness dan sudut di sini doktrin bermanfaat istimewa permit. Nah, ada yang 5 derajat Celcius dan ada yang top. Mana kode ini merupakan pewarisan dan abstrak function. Lalu yang kedua, membuat interface dengan kelas yang mengimplementasikannya. Terus, yang ketiga, jadi kita menjadi exercise, eksperimen menjadi exercise 3, ini, dan 6. Nah, bisa kita lihat, maka di sini eh, ada outputnya itu authorizing payment of $100. Begitu juga di exercise kedua, kita ini menjadi exercise 2A, dikarenakan ada yang sebelumnya. Di sini ada playing audio itu sampai 5 composed by Big Fat. Lalu yang kita juga kita ini menjadi wow, di mana exercise 4 ini menggunakan delegation pada interface. Maka outputnya itu pesan kirim terima dan smart message. Kode ini menunjukkan delegation tanpa inheritance function. Lalu yang kelima, dia true.
Di exercise ini menambahkan fungsi baru ke integer. Maka ternyata adalah exercise yang di sini menampilkan untuk exercise yang ketujuh. Dimana ini menggunakan lambda dan receiver. Maka kemudian data receive proses. Exercise yang ke-8 ini diminta memproses event menggunakan line.code. Maka outputnya itu adalah data. Jadi ini menunjukkan event handling berbasis lambda. Hasilnya adalah 2, 3, dan 4. Jadi menunjukkan transformasi collection tanpa mengubah data asli. Itu juga dengan di sini kita mendukung dengan jernih menggunakan materi matematika. Hasilnya itu adalah recommendation analysis meski 2022 lalu exercise yang ke-11 tersebut mengukur waktu eksekusi program karena menghasilkan teks proses data dan dimensi. Exercise yang ke-12 itu membangun collection secara aman dan ringkas. Itu juga di 17 menangani nol dan tipe data file. Untuk yang 14 mencari satu data aktif saja. Yang 15 memfilter data dan mengulangannya. Next, validasi data nilai dan nilai tidak valid. Maka angka valid atau nilai. Jadi menunjukkan return plus Elvis operator. Untuk yang 17 menggunakan data objek sebagai semikolon di mana outputnya itu yang objek dan hasil perbandingan. Kode ini menunjukkan semikolon berbasis data objek. 18 membuat semikolon objek dengan fungsi tambahan di mana teks pergerakan itu. Jadi 19 konversi suhu menggunakan convenant objek di mana outputnya itu nilai suhu dalam Celsius. Kode ini menunjukkan factoring method di constraint object. Untuk kedua value, ini memodelkan status pengiriman terbatas, di mana pesan sesuai status. Yang satu itu menangani berbagai status aplikasi, yaitu loading, error, atau data diterima. Lalu, exercise yang ke-22 itu mencari indeks stok kosong. Tulis indeksnya itu 1, 3. Kode ini menunjukkan loop dan akses index list. Lalu yang 23 itu menambahkan properti variable di mana outputnya konvensi kilometer per menit. 24 menjalankan pengecekan hanya saat dibutuhkan. Hanya satu hal cek dijalankan. Untuk yang 25 juga
memantau perubahan nilai properti, di mana outputnya itu adalah warning atau pesan penting. Paling itu begini. A warning meaning budget smart value is below 20% of your total budget. Definisi itu ya remaining budget increase to 300. Lalu di sini ini exercise 26. Nah, di sini proses data jika tidak maka outputnya itu harga dalam itu. Karena menurut exercise di ini. Hari ini lalu di sini maka price in euro dan akan bergerak itu. Exercise 27 memodifikasi objek dan model. Mana objeknya itu pesan objek dan data user baru. Model ini menunjukkan cirinya scope function. 28 28 yaitu penggunaan kelas dan metode dasar. Maka output sensor on off pengaturan device. Model ini menunjukkan reuse kelas pada package yang berbeda. Dan sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan pada praktikum tentang satu baik dari studi kasus dan latihan yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.